Negara-negara di berbagai belahan dunia sedang gencar mengembangkan senjata laser untuk mencari solusi pertahanan baru. Salah satunya Cina yang membuat kejutan besar dengan memamerkan senjata laser terbaru bernama LY-1. Laser yang dipamerkan dalam parade ini dapat dipasang di kapal perang untuk menembak jatuh drone dan rudal hanya dengan sinar cahaya. Di lain sisi, rival utama Cina, Amerika Serikat juga tak mau kalah. Mereka bahkan sudah lebih dulu menguji senjata laser di kapal perusaknya. Pertanyaannya, jika kedua kekuatan besar ini sama-sama serius mengembangkan senjata laser, apa yang akan terjadi di masa depan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina pertama kali memperkenalkan senjata laser Angkatan Laut LY-1 pada Rabu 3 September 2025 dalam parade Hari Kemenangan. Melansir Army Recognition, senjata ini dipasang pada kendaraan 8 roda HZ-141 dan diklaim sebagai salah satu yang terkuat di dunia untuk menghancurkan drone maupun rudal. LY-1 dibuat untuk melumpuhkan sensor optik lawan sehingga menurunkan efektivitas operasional mereka. Kemampuannya merusak sistem pemandu menjadikannya relevan dalam menghadapi ancaman modern. Jika dipasang di kapal perang, LY-1 berpeluang memiliki daya yang lebih besar karena tersedianya ruang untuk unit tenaga tambahan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas tembak, memungkinkan sistem menghadapi berbagai ancaman mulai dari wahana nirawak hingga rudal anti kapal. Keunggulan konsep operasionalnya adalah biaya intersepsi yang rendah sebab setiap tembakan hanya memerlukan energi dari kapal. Setiap tembakan laser hanya membutuhkan suplai energi sehingga bisa digunakan berkali-kali dengan biaya rendah. Hal ini sangat berguna ketika musuh mencoba menyerang dengan jumlah besar ketimbang teknologi canggih. Kelebihan lainnya adalah kecepatannya. Laser menyerang seketika dengan kecepatan cahaya sehingga hampir tidak ada jeda antara deteksi target dan tembakan. Akurasi sinarnya juga membuat kerusakan bisa lebih terkontrol dan mengurangi risiko korban tambahan. Selain itu, laser dapat dipakai secara bertahap, misalnya hanya untuk melumpuhkan sensor musuh tanpa menghancurkan seluruh perangkat. Penampilan senjata ini dalam parade juga mengandung pesan politik dan strategis. Lebih dari sekadar unjuk teknologi, hal itu menunjukkan kemajuan Cina di bidang yang tengah diperebutkan negara-negara besar. Meski masih dalam tahap pengembangan di banyak negara, senjata energi terarah terus menarik minat karena potensi penggunaannya. LY-1 pun tampil sebagai simbol ambisi Beijing dalam menegaskan peran teknologi ini pada konflik laut masa depan. Fenomena ini tak hanya terjadi di Cina. AS diketahui sedang menguji laser berdaya tinggi di kapal perusak kelas Lake Burst untuk menghadapi drone, kapal cepat, dan rudal jelajah. Angkatan Darat AS telah menguji laser 50 kW di kendaraan tempur Striker untuk menghadapi drone, mortir, hingga roket. Angkatan Lautnya juga memasang laser 60 kW pada kapal perusak USS Preble sejak 2022, sementara Angkatan Udara terus mengembangkan versi yang dipasang pada pesawat. Pada 2010 bahkan pernah diuji laser megawatt di Boeing 747 yang berhasil menghantam rudal balistik. Melansir The Conversation, dorongan utama dari pengembangan ini adalah munculnya ancaman baru berupa drone kecil dan murah yang mampu membanjiri pertahanan konvensional. Sistem berbasis rudal yang selama ini diandalkan dinilai terlalu mahal dan mudah kewalahan, sehingga laser dipandang sebagai alternatif yang lebih efisien. Menariknya, konsep senjata laser sebenarnya sudah lama populer dalam karya fiksi ilmiah jauh sebelum teknologi ini benar-benar diciptakan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960, berbagai jenis laser telah dikembangkan dengan panjang gelombang berbeda dari inframerah hingga ultraviolet. Untuk kebutuhan militer, biasanya digunakan laser solid state yang menghasilkan cahaya inframerah tak kasat mata. Efek yang ditimbulkan laser sangat beragam tergantung daya dan material targetnya. Laser berdaya rendah umum dipakai untuk penunjuk arah atau pertunjukan cahaya, sementara laser medis mampu memotong jaringan tubuh. Dalam level tertinggi, sinar laser dapat memanaskan, melelehkan, bahkan membakar material keras dan inilah yang dimanfaatkan dalam sistem persenjataan. Militer di berbagai negara telah mengadaptasi teknologi ini ke berbagai platform.
Meski potensinya besar, senjata laser masih memiliki sejumlah keterbatasan teknis. Untuk memberikan efek signifikan pada jarak jauh, dibutuhkan daya puluhan hingga ratusan kilowatt, bahkan ada prototipe yang memerlukan 300 kilowatt. Karena efisiensi laser hanya sekitar 50%, sistem ini juga menghasilkan panas buangan yang sangat besar sehingga membutuhkan pendingin khusus. Selain itu, ukuran platform menjadi faktor penting. Kendaraan darat dan jet tempur hanya bisa membawa laser berdaya relatif kecil, sedangkan kapal besar atau instalasi darat permanen lebih cocok untuk laser berkekuatan tinggi. Laser juga kurang efektif dalam kondisi hujan, kabut, atau asap, dan membutuhkan waktu beberapa detik untuk tetap terkunci pada target agar bisa menimbulkan kerusakan. Meski begitu, tren perkembangan menunjukkan senjata laser berenergi tinggi akan terus ditingkatkan kapasitasnya di masa depan. Daya yang lebih besar memungkinkan senjata ini menghadapi target yang lebih luas, mulai dari drone kecil hingga rudal dan kapal. Selain untuk keperluan militer, teknologi laser juga berpotensi digunakan dalam bidang non-militer. Hal itu seperti melindungi infrastruktur atau masyarakat sipil dari ancaman drone bersenjata murah yang kini semakin sering digunakan dalam konflik. Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, senjata laser diyakini akan menjadi salah satu inovasi penting yang mengubah wajah peperangan modern. China dan AS sama-sama menaruh perhatian besar pada pengembangan senjata laser, dengan China memamerkan sistem LW1 dan AS lebih dulu menguji coba laser di kapal perang, kendaraan darat, hingga pesawat. Keduanya melihat laser sebagai senjata masa depan yang murah pertembakan, presisi tinggi, dan efektif melawan drone maupun rudal meski masih dibatasi kebutuhan daya besar serta faktor cuaca. Persaingan ini menandai awal perlombaan senjata energi terarah yang dapat mengubah wajah peperangan modern. Kalau menurut sahabat Kompas.com, senjata laser milik siapa yang nantinya lebih unggul, Cina atau Amerika? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, simak terus informasi-informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.